Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini saya membawa informasi ya untuk Bapak dan Ibu, terutama teman-teman guru ya. Judulnya kali ini adalah tidak bisa ditawar lagi. Tahun 2023, tahun depan, tenaga honorer dihapus. Nah, ini bentuknya pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kalau memang benar-benar mau dihapus oleh pemerintah tahun 2023, lalu bagaimana nasib teman-teman kita yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi, mengajar, mencurahkan segala pikirannya untuk anak-anak didik kita? Oke, untuk lebih jelas alasannya apa sebenarnya pemerintah kalau memang mau menghapus 2023, mungkin ada solusi-solusi. Ya, untuk itu simak terus ya videonya. Mungkin ini alasannya mengapa dihapus. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini memang direncanakan sudah lama ada rencana untuk penghapusan tenaga honorer. Jadi pemerintah memastikan rencana penghapusan tenaga honorer di pemerintah pusat maupun daerah ini mulai tahun depan. Ya, bukan kebijakan yang tiba-tiba Bapak Ibu. Jadi bukan kebijakan yang ujug-ujug, tapi sudah lama sebenarnya rencana ini. Nah, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Pak Alek Deni, Bapak. Lalu di mana terjadi pembengkakan tenaga kerja honorer? Nah, kemarin-kemarin kita kan sudah melakukan pendataan, ya. Tetapi ternyata dari data awal, kemudian dengan data yang terbaru jomblang gitu ya, artinya membengkak, mungkin berkali-kali lipat gitu. Oke, kita lihat. Nah, awalnya pada tahun 2025 hanya ada 900.000 tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Lalu sekitar 860.000 tenaga honorer tersebut diangkat sebagai PNS. Artinya ada berapa? Artinya ada 40 ribuan lagi ya. Sisanya ada 40 ribuan tenaga honorer di instansi pemerintah. Namun begitu didata ulang, terjadi pembengkakan sehingga jumlah tenaga honorer menjadi 600 ribuan atau meningkat lebih dari 10 kali lipat dari jumlah awal. Ini mungkin yang menjadi bahan pertimbangan tenaga honorer berencana untuk dihapuskan Bapak Ibu. Nah, sejak saat itu pemerintah pun melarang instansi untuk merekrut ya tenaga honorer. Artinya pemerintah sudah lama ya menyusun rencana proses penghapusan tenaga honorer ini. Nah, ini barangkali salah satu alasan ya. Alasannya terjadi pembengkakan begitu Bapak, sehingga pemerintah mungkin repot, kewalahan begitu ya, untuk mengangkat status ya, meningkatkan status ya tenaga honorer tersebut. Oke. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, instansi pemerintah sudah dilarang merekrut tenaga honorer dan sejenisnya sejak tahun 2005 melalui PP 48 tahun 2005 di pasal 8. Nah, barangkali ini yang ada di samping saya Bapak Ibu ini. Jadi sudah sangat lama prosesnya Bapak Ibu. Nah, kemudian pembengkakan jumlah tenaga honorer di tiap instansi ini juga akhirnya mendorong pemerintah menerbitkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi ternyata ada benang merahnya ya Bapak Ibu. Lahirnya Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu adalah salah satunya, ini adalah dampak dari terjadinya pembengkakan tenaga honorer ya dari 2005. Kemudian kemarin ada data pendataan ulang, ternyata luar biasa jumlahnya. Nah, dalam aturan ya ditetapkan hanya ada dua kategori ASN, yaitu PNS dan P3K. Lalu bagaimana dengan tenaga honorer kita? Nah, itu pertanyaannya. Dalam aturan ditetapkan hanya ada dua kategori ASN ya. Jadi ASN itu ada dua kategori. Aparatur sipil negara ada dua, PNS dan P3K. Nah, undang-undang ini kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nanti kita bahas Bapak Ibu, nanti kita lihat ya. Nah, ini ya, itu sudah dua alasan ya Bapak Ibu. Jadi apakah benar-benar akan dihapus atau tidak ya, kita nanti tunggu saja ya bagaimana kebijakan pemerintah pusat ini. Oke. Nah, honorer diberikan pilihan untuk mengikuti seleksi CPNS ya, calon pegawai negeri sipil.
Akan tetapi apabila tidak lulus, ada opsi lain, yaitu menjadi tenaga outsourcing sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Jadi itulah yang disampaikan oleh Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, ya, Pak Satya Pratama kepada ini beberapa waktu lalu, ya Bapak Ibu. Oke. Nah, surat resmi dari Menpan RB ini Bapak Ibu, melalui surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB yang terbit pada tanggal 31 Mei, ya, lalu pemerintah resmi menghapus tenaga honorer mulai tahun 2023. Wow. Jadi inilah nanti kita lihat Bapak Ibu, ya. Jadi surat Menteri Menpan RB, ya, yang terbit pada tanggal 31 Mei 2022, pemerintah resmi menghapus tenaga honorer melalui tahun 2023. Ya, itu tadi saya pertanyakan, bagaimana nasib teman-teman kita Bapak Ibu, ya. Gitu ya. Baik. Oke. Jadi seringkali guru non-PNS atau guru honorer ini tidak diberikan kesejahteraan yang layak sehingga pengajaran menjadi tidak maksimal. Oleh karenanya, pemerintah memberikan kesempatan agar guru dapat mendaftar ASN, pegawai pemerintah, dengan perjanjian kontrak atau perjanjian kerja, kontrak P3K Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, nanti kita coba lihat Bapak Ibu surat tadi nomor berapa ya? Oh, ini nih. Ini yang terbit surat dari Menpan RB yang terbit pada tanggal 31 Mei 2022, ya. Resmi menghapus tenaga honorer mulai tahun 2023. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud tadi surat dari Permenpan RB tanggal 31 Mei ya 2022. Ini alasan kuat. Ini adalah regulasi kuat menurut saya, ini regulasi kuat Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini nanti akan dijelaskan apakah benar nanti akan dihapus atau tidak ya di surat ini. Barangkali bagi yang sudah pernah membaca sudah tahu ya. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang belum membaca ini, nanti kita bacakan Bapak Ibu. Ini tanggal 31 Mei 2022 yang ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK di lingkungan kementerian atau lembaga instansi pusat dan instansi daerah. Oke. Nah, saya bacakan Bapak Ibu. Saya tidak akan bacakan keseluruhan, tapi saya ambil poin-poin penting ya Bapak Ibu. Pertama, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Ya, kemudian diubah lagi PP 43 tahun 2007 ya. Perubahan atas peraturan nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil ya. Serta terakhir diubah dalam peraturan pemerintah nomor 56 Bapak Ibu. 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Oke. Nah, nomor 2-nya Bapak Ibu, selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya penataan SDM aparatur dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya, aparatur sipil negara, yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya simpulkan dari dua pernyataan ini, yang pertama adalah komitmen pemerintah ya terhadap penyelesaian tenaga honorer. Kemudian yang nomor 2 adalah tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, seperti yang di muka tadi saya bacakan, sampaikan bahwa itulah salah satu alasan-alasan mengapa mungkin terjadi penghapusan tenaga honorer. Kemudian oleh sebab itu ya dalam Undang-Undang Nomor 5 ini Bapak Ibu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini tentang ASN, bahwa disebutkan pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K.
Pasal 8-nya berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Oke. Nah, sedangkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menyebutkan. Oke. Nah, jadi khusus untuk P3K Bapak Ibu ini diatur ya manajemennya, manajemen pegawainya diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018. Gitu Bapak Ibu. Nah, coba kita bacakan ini ya nomor PP nomor 49 tahun 2018. Oke. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jangka waktu tertentu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi P3K itu diangkatnya untuk jangka waktu tertentu. Nah, lalu pasal 2 ayat 1 berbunyi jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K meliputi, nah ini nih, jabatan fungsional dan jabatan fungsional tertentu. Ya, oke. Adapun jabatan apa nih? Pegawai tertentu ya, yang dapat diisi oleh P3K dalam pasal 5 adalah JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Oke. Oke. Lanjut Bapak Ibu, kita teruskan regulasinya. Saya pilih yang mana ini biar cepat Bapak Ibu, nanti saya share juga nanti di deskripsi ya Bapak Ibu di video ini. Nah, pasal 99 Bapak Ibu ayat 1 berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non PNS seperti honorer yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian perguruan tinggi negeri atau baru, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan PP nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga pendidikan pada perguruan tinggi negeri baru sebelum diundangkannya peraturan pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Ya, paling lama 5 tahun. Oke, berarti kalau ini dibuatnya tahun berapa ini tadi ya edaran ini? 2022. Oke, oh iya, siap. Oke. Lebih lanjut pasal 99 ayat 2 berbunyi pegawai non-PNS dalam rangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat. Oke. Oh, berarti sejak tahun 2018 ya, Bapak Ibu. 2018 ditambah 5 tahun berapa? 2023. Iya benar ya. Betul. Ini mengacu kepada tadi PP nomor berapa? 46 ya. Kalau tidak salah. PP 46 tahun 2018. Jadi kalau ditambah 5 tahun berarti ya 2023. Oke. Saya bacakan sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Peraturan pemerintah nomor PP nomor 49 ya tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018 Bapak Ibu. Oh ini patokannya Bapak Ibu. Saya bacakan ya. PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023. Ya, berarti 5 tahun. Yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian yaitu PNS dan P3K. Ya, jadi berarti ada larangan ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya sampai tanggal 28 November 2023 tahun depan nih, gitu ya. Ini kalau berdasarkan surat edaran yang kita terima. Oke. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan. Nah, ini kemarin ya kita sudah melakukan pemetaan. Kemudian
menghapuskan jenis kepegawaian selain. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada di poin 6 huruf B ya. Jadi ini ada di poin 6 huruf B. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Ini adalah yang dibuat surat ini tahun berapa tadi? PP nomor 49 maaf tahun 2018 ya. PP 49 tahun 2018. Jadi inilah ya Bu ya. PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di antaranya di sana disebutkan bahwa menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai. Oke. Nah, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan oleh tenaga ahli daya atau outsourcing ya, tenaga ahli daya outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga ahli daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Oke Bapak Ibu. Yang huruf D-nya Bapak Ibu, menyusun langkah strategis penyelesaian. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Artinya ada waktu kurang lebih 1 tahun ke depan sebelum benar-benar dihapus tanggal 28 November 2023, maka Bapak Ibu pemerintah daerah terutama segera menyelesaikan non-ASN ini, ambil langkah-langkah yang strategis supaya tidak dirugikan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita kesimpulkan Bapak Ibu, tenaga honorer ini nanti ada kesempatan 1 tahun lagi ke depan ya. Nah, kalau berdasarkan surat dari Permen-Paran B ini gitu Bapak Ibu. Jelas banget di sini ya. Menyusun langkah strategis penyelesaian. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, teman-teman kita yang honor yang sudah lama mengabdi, tidak lagi melalui tes, tidak lagi melalui tes gitu. Tapi dengan kebijakan pemerintah diharapkan bisa diangkat menjadi P3K. Nah, itu barangkali Bapak Ibu ya, regulasi yang saya bacakan terkait dengan penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 nanti besok ya, tahun depan. Beberapa hal lagi tahun depan. Barangkali itu ya informasi yang dapat saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, bersiaplah diri dari sekarang agar Bapak Ibu paling tidak ya bisa menjadi P3K, PPPK ya gitu Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Ya, jangan kecil hati, tetap semangat. Insya Allah kebijakan dan kebaikan ada di pihak kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi bagi yang belum subscribe, kemudian silahkan di subscribe. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan mantang di Kang Edi Channel. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.